Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indraya dari kelas 17A dengan NIM 18274013 yang akan menerangkan simulasi sistem produksi menggunakan aplikasi ProModel. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Langkah pertama, kita masuk file, new, browse, steps, kita cari student, kemudian klik open. Oke, kita masuk ke location yang artinya menunjukkan peta produksi yang akan kita buat. Pada layout kita akan memasukkan grafik-grafik. Yang pertama kita masukkan grafik pick up. Setelah itu kita masukkan conveyor. Lalu masukkan hotbox palet, kita perbesar, masukkan lagi conveyor, setelah itu kita masukkan mesin atau mile, masukkan lagi conveyor dengan arah ke bawah agar lebih rapi. Kemudian masukkan QC, di sampingnya kita masukkan lagi conveyor. Dan yang terakhir kita masukkan jet. Kita rapikan, perkecil. Pada grafik kita hapus centang new agar grafik yang kita masukkan menjadi satu kesatuan tanpa mengubah data workstation-nya. Setelah itu kita tambahkan for clip pada pick up, dan pada outbox palet kita masukkan operator, dan pada mesin sama kita masukkan operator juga. Kemudian pada jet juga kita masukkan for clip. Kemudian tambahkan counter agar mengetahui jumlah kapasitas dari setiap stasiun kerja. Stasiun kerja kedua kita masukkan counter. Stasiun kerja ketiga kita masukkan counter. Dan keempat kita masukkan counter juga, dan yang terakhir kita masukkan counter pada jet. Kemudian ubah nama dari setiap workstation-nya.
Lalu pada kapasitas kita masukkan data yang sudah ada. Yang pertama 65, yang satu, yang kedua 60, kita masuk kepada rival pada ide, masukkan identitas dan tambahkan identitas desktop dan komputer yang nantinya menjadi input bahan material dan menjadi outputnya atau finish good. Masuk ke Arrival, kemudian pilih desktop ke stasiun kerja pertama. Tahap terakhir kita masukkan ke tahap processing. Jadi tahap processing kita akan membuat skema simulasi modelnya, diawali dari tabel proses, lalu nantinya akan masuk ke tabel routing dan kemudian akan diakhiri di tabel proses lagi. Klik stasiun kerja pertama, lalu dihubungkan ke conveyor, kemudian conveyor ke old box dan seterusnya. Pada stasiun kerja ini diganti outputnya menjadi komputer. Kemudian seterusnya. Kemudian klik Enter Shift untuk mengakhiri. Kemudian masukkan data operation setiap stasiun kerja yang sudah ada, yakni untuk mendefinisikan waktu operasinya. Yang pertama nunggu 2 menit. Yang kedua menunggu 1,05 menit. Yang ketiga menunggu 5,1 menit. Dan yang keempat menunggu 2 menit. Yang terakhir menunggu 130,5 menit. Jangan lupa juga tulis waktunya di move logiknya. Masukkan sesuai data yang sudah ada.
Jika sudah, atur waktu 10 jam kerja dan jangan lupa save dan jalankan. Kita atur dulu waktunya 10. Oke. Setelah itu kita jalankan. Untuk di sini namanya bebas. Untuk mempercepat, kita bisa klik di sini agar mempercepat waktu. Setelah itu kita klik yes untuk melihat hasilnya. Hasil total produksinya 215 rata-rata waktu dalam sistem 251,29. Kemudian rata-rata waktu proses yaitu 141,21. Sedangkan maksud dari sedangkan maksud dari gambar entity stasis ada beberapa warna, yaitu warna biru muda sama yang artinya mengalami perpindahan. Yang kedua, warna hijau yang artinya dalam proses operasi. Yang terakhir, warna pink atau merah muda yang artinya kegagalan dalam proses produksi. Pada bagian multi capacity location status ada 3 warna. Yang pertama biru tua yang artinya MPT tidak ada aktivitas. Yang kedua biru muda yang artinya part of capit, berarti kondisi workstationnya itu tidak aktif dan masih berjalan normal. Dan yang terakhir kuning yang artinya full, menandakan workstation mengalami proses operasi dengan kapasitas maksimal, dan bila masih berjalan lebih lama maka akan berisiko akan menjadi bottleneck yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir proses produksinya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.